Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum masuk. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita. Salawat beserta salam senantiasa terkirim tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya sampai hari akhir nanti kelak. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, diskusi tarjih yang pada saat ini kita masih dalam pembahasan kitab Al-Iktisab fi Rizqil Mustatab karya Imam Hasan Asy-Syaibani, dan kita melanjutkan ke seri ketiga. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas pembagian kerja menurut Imam Hasan Syaibani, disampaikan langsung oleh narasumber kita, Dr. Nurizal Ismail MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Nanti ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa karrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat iman dan kesehatan sehingga bisa hadir, baik itu hadir secara offline di rumah Hamka Malaysia ataupun secara online ya di Zoom meeting. Tidak mengurangi kajian kita hari ini ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz kita ya, Ustadz Abdul Latif Ar-Ridho ya, yang telah memoderatori acara pengajian ya Kitab Al-Iktisab fi Rizqil Mustatab karya dari Imam Muhammad Hasan As-Syaibani, murid dari Imam Abu Hanifah dan juga Imam Abu Yusuf. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu pembagian kerja ya, Anwaul Kasbi, yang sebelumnya kita sudah membahas Al-Kasab Thoriqul Mursalin ya, bahwa kerja itu juga adalah bagian ya dari aktivitas yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, termasuk juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya sebagai nabi dan rasul, tapi juga beliau adalah sebagai seorang pedagang yang sangat-sangat sukses ya di Mekah. Adapun ketika sudah di Madinah, beliau adalah seorang pemimpin. Oke, pembagian kerja menurut Imam Hasan As-Syaibani. Ya. Ya.
Oke, pembagian kerja dan statusnya dalam Islam. Ya, oke, saya baca tulisan Arabnya dulu ya. Summal kasbu naw'ani kasbun minal mar'i ya, linafsihi wa kasbun minhu ala nafsihi. Ya, jadi yang pertama adalah ya bekerja ya mencari penghidupan ya, untuk ya memenuhi kebutuhan ya dengan cara-cara yang baik. Yang kedua adalah kasbun minhu ala nafsihi. Ya, dalam bahasa Arab itu kadang kalau ada ala itu kadang eh, disinonimkan kepada sesuatu yang buruk ya. Jadi suatu usaha atau pekerjaan ya yang diperbuat dari dirinya tapi berimplikasi ya buruk kepada dirinya. Ya. Fal kasibu linafsi huwa talib lima la budda lahu minal mubah. Ya, dan orang-orang ya al-kasib ya dan orang-orang yang bekerja berusaha ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang baik ya ya lima la budda lahu ya yang sangat penting yang sangat mendesak itu masuk kepada sesuatu yang mubah, minal mubah. Wal kasib ala nafsihi wal bagi. Ya. Lima alaihi fihi ya junahun nahwa ma yakunu minas syarik. Ya. Dan orang-orang ya yang bekerja berusaha ya dengan cara-cara yang tidak baik ya itu disebut di sini al-bagi ya. Al-bagi ini orang yang melampaui batas ya, orang yang melampaui batas ya apa yang ia perbuat ya maka mendapat apa junahun ya ya akan mendapatkan rewardnya dalam bentuk keburukan ya nahwa ma yakunu minas sarik ya contohnya adalah mencuri ya. Jadi bekerja dengan cara mencuri itu masuk kategori kasbun minhu ala nafsihi. Sesungguhnya dia tidak hanya mencederai orang lain, dia tidak hanya merugikan orang lain, ya, sebenarnya juga akan merugikan dirinya sendiri, ya. Dia akan mendapatkan dosa, ya, dan akan mendapatkan siksa di api neraka. Wan nautsani minhu haramun bil ittifaq. Nah, kategori yang kedua ya kasbun minhu ala nafsihi secara ittifaq atau para ulama sepakat mengharamkan jenis usaha yang kedua ini ya mencuri, begal, merampok, korupsi, menipu ya. Lagi ya, jenis-jenis pekerjaan yang didapatkan dengan cara-cara yang haram itu ulama sepakat diharamkan. Kalau Allah Ta'ala wa man yaksib ithman fa innama yaksibu ala nafsi. Barang siapa yang berbuat dosa ya sesungguhnya ya itu ya akan kembali ya kepada dirinya sendiri. Ya. Kalau dia berbuat buruk, berbuat jahat, maka sesungguhnya itu akan kembali perbuatan tersebut kepada dirinya. Ya, fa innama yaksibu ala nafsi di dalam surat An-Nisa ayat 111. Wa qala azza wa jalla wa man yaksib khoti'atan au ithman. Barang siapa yang berbuat
salah ya atau dosa ya itu akan kembali kepadanya. Baik itu bisa secara real di dunia atau nanti di akhirat. Ya. Wal madhabu indal fuqaha minas salaf wal khalaf rahimahullahu annan naw al awwali minal kasbi mubahun la alal itlaq bal huwa fardun indal hajah. Ya, para ulama mazhab sepakat baik itu salaf maupun khalaf ya bahwa jenis kategori pekerjaan yang pertama itu ya tidak hanya mubah, tapi ya tidak hanya mubah secara mutlak, tapi juga dia adalah fardu wajib ya indal hajah. Ya wajib sesuai kebutuhan. Ya, ketika kita sudah menikah, punya istri, maka kita wajib bekerja untuk memenuhi nafkah istri kita. Kemudian berkembang keluarga, punya anak, kita wajib menafkahi anak-anak kita dan sebagainya. Wa qala qaumun min juhali ahli taqasyuf wa hamqu ahli tasawuf annal kasba haramun la yahillu illa inda darurati bimanzilati tanawulil maitah. Dan kelompok dari juhal ya, orang-orang bodoh dari ahli taqasyuf ini orang yang apa ya namanya ya, orang yang asketisme ya itu yang orang yang melarat yang mencoba meninggalkan dunia. Waham ko ahli tasawuf dan orang bodoh dari ahli tasawuf. Nggak semua orang sufi itu bodoh ya. Di sini dia Imam Hasan Syabani mengategorikan yang orang-orang sufi yang salah mengartikan tentang dunia. Ya. Nah, dari dua golongan ini mengatakan annal kasbah haram. Bekerja, berusaha mencari penghidupan itu haram. La yahillu ya indat dororo bi manzilati tanawil. Tidak dihalalkan kecuali ya, dalam keadaan darurat. Dalam keadaan sangat-sangat butuh. Ya, seperti manzilanya ya, seperti apa? Ya, kedudukannya seperti orang yang memakan bangkai. Ya, ketika sudah tidak ada, ya di hadapannya ada bangkai, ya maka dia makan. Ya, jadi dalam keadaan darurat itu dia baru bisa bekerja. Benar-benar lapar, dia butuh makan, dia baru bisa bekerja. Ya. Itu menurut mereka. Dan dalilnya waqalu annal kasba yanfit tawakkula 'ala Allah. Kata mereka bahwa dengan bekerja berusaha mencari penghidupan itu menghapuskan tawakal kepada Allah. Au yang kusuminhu atau menghilangkannya. Ya, menghilangkan tawakal kepada Allah atau mengurangi ayang kusu yang mengurangi tawakal kepadanya. Waqad umirna bitawakul. Kata mereka, kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal. Kalau Allah Ta'ala, fa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah, bertawakallah kalian. Jika kalian benar-benar orang mukmin. Di dalam surat Al-Maidah, ya. Fama yatadammanu nafya ma umirna bihi minatakul yakunu haroman. Ya. Adapun ya yatadamman ya yang terkandung ya penghilangan ya, atau menghilangkan ya apa yang diperintahkan ya di dalamnya dari tawakul maka menjadi haram. Ya yakunu haroman. Ya, segala sesuatu ya yang diperintahkan Allah ya
dari aspek tawakul ya, menjauhinya yang menghilangkan aspek tawakul maka dia haram. Wa dalil ala annahu la yanfi tawakkul qaulu sallallahu alaihi wasallam ya, dan dalil ya, ya sesungguhnya yang tidak menghilangkan tawakul ya, firman Allah Subhanahu wa taala, lau tawakkaltum 'ala Allah haqqut tawakkul ya, la razaqtahum kama tarzuqut tayr ya, kama tarzuqut tayro tagdu khimason wa taruhu bitanan ya. Jadi andaikan kalian bertawakal ya kepada Allah sebenar-benarnya tawakal ya, kata Nabi ya, kata Allah ya, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti burung ya, yang pagi-pagi ya berangkat dari sarangnya ya, itu dalam keadaan lapar, wataruhu, dan kembali pada sore hari itu dalam keadaan kenyang. Itu dalil atau argumen dari orang-orang yang tadi disebutkan ya, orang-orang yang melarat ya, para pertapa atau kaum sufi ya. Jadi kaum yang mempraktikkan asketisme atau hidup sangat melarat atau orang-orang sufi, alasannya karena bekerja menghilangkan tawakal kepada Allah atau menguranginya. Ini dia merujuk kepada hadis burung ya. Ini seringkali disalahpahami oleh kaum sufi, pandir sebagai dalil untuk pasrah, fatalis ya. Total tanpa bekerja, padahal jika dibedah dengan kacamata lensa ekonomi Islam, ini menjelaskan etos kerja produktif ya, pencarian aktif income sejak awal waktu. Burung terbang dari sarangnya ke tempat lain itu adalah bentuk usaha, bukan bentuk kepasrahan. Ya, dia pergi terbang satu ke tempat lain, dia akan mendapatkan mangsanya, itu adalah bentuk usaha ya, bukan bentuk fatalitas atau bentuk kepasrahan. Ya, dan sampai dia kenyang dia kembali di sore hari. Oke. Ini dalil yang lain ya, dari mereka, kalau Allah Ta'ala wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ya itu ada sebab-sebab rizki kalian, rizkukum wa ma tu'adun, dan apa yang telah dijanjikan. Udah rezeki kita tuh sudah ditakdirkan oleh Allah, udah dijanjikan, ya udah nggak usah bekerja. Just duduk aja di masjid, sholat, beribadah kepada Allah, insya Allah akan datang rezekinya. Wa fi hadza hathun ala tarkil istighal bil kasbi. Dari dalil ini ya, disarankan ya, dianjurkan malah ya untuk meninggalkan ya, menyibukkan diri dari bekerja. Wa bayanuhu anna ma qaddira lahu minal maut ya'tihi la mahalata. Ya. Ya, dan penjelasannya sesungguhnya sesuatu itu telah ditakdirkan, ma qaddira lahu ya, telah ditakdirkan ya, minal maut ya, dari yang telah dijanjikan, dari tempat yang telah dijanjikan datangnya, la mahala, tidak ada batasan. Kemudian dalil yang lain, wa qala azza wa jalla wa'mur ahluka bis shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Gak ada perintah wa'mur ahluka bil kasab. Ya, kata mereka ini ya. Nanti ini akan ada hujah dari Imam Asy-Syaibani. Jadi dalam surat Toha 132 ya. Wal khitabnya ya. Wa inna kana li Rasulillah SAW fal murad minhu ummatahu. Ya. Di sini maksudnya dari ayat ini ya, ahluka di sini adalah umat. Faqad umira bisabri was shalah.
Ya, umat ini diperintahkan untuk sabar dan sholat. Wa tarkil istighal bil kasbi bitalabir rizki, dan meninggalkan kesibukan bekerja mencari rizki. Wa qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah. Ya. Di dalam surat Az-Zariyat 56. Wa fil istighal bil kasbi, ya, tarku ma ya'murul mar'u li ahlihi wa umira bi min ibadati. Ya, dan dalam kesibukan, ya, mencari kasab, mencari penghidupan, ya, itu dapat meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam bentuk ibadah. Ya, jadi kalau kita banyak sibuk bekerja, akhirnya apa? Meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam bentuk ibadah. Ini reason, alasan, argumen dari mereka. Wa ilaihi asyara sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ma uhiya ilayya an ajmal mala wa akuna minat tajirin wa inna ma uhiya fasabbi bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan arahan atau nasihat dalam, ya, sabdanya, aku ini, ya, tidaklah diwahyukan kepadaku itu untuk mengumpulkan harta atau menjadi seorang pedagang. Tapi sesungguhnya uhiya ilayya, aku diwahyukan kepada Allah itu untuk apa? Fasabbih bihamdi rabbika. Ya. Bertasbih, ya, dengan memuji Tuhanmu, dan wakun minas sajidin, dan jadilah orang-orang yang bersujud kepadanya. Itu, ya, alasan dari golongan tersebut. Kemudian mereka menguraikan lagi mafil Quran min dzikril bai' wasyira fi ba'dil ayat laisal murad at-tasarruf fil mal wal kasb, balil murad tijaratul abdi ma rabbih azza wa jalla bi badil nafsi fi taati wal istighal bi ibadati fadzalika yusamma tijar. Ya, jadi banyak ayat di dalam Al-Qur'an, ya, yang menyebutkan tentang jual beli, al-bai' wasyira. Di ba'dil ayat, di sebagian ayat, maksudnya itu, ya, bukan maksudnya itu adalah atau sorbil mal, pengelolaan kekayaan, atau tentang pekerjaan. Tapi maksudnya tijaro, maksudnya perdagangan di sini adalah perdagangan, ya, tijaratul abdi, perdagangan hamba kepada Tuhannya. Tijaratul abdi ma'a rabbihi azza wa jalla. Dengan bagaimana? Bibadlin nafsi. Bibadlin nafsi, mengorbankan diri dalam ketaatan dan menyibukkan wal istighal bi ibadati, dan menyibukkan diri untuk beribadah kepadanya. Fadzalika yusamma tijar. Nah, itulah yang disebut tijar. Jadi perdagangan seorang hamba kepada Tuhan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal adullukum ala tijara, ya, apakah kalian ingin aku tunjukkan apa itu perdagangan, dalam sub ayat 10. Wa qala azza wa jalla innallaha astara minal mu'minin anfusahum, di surat At-Taubah 111. Sungguhnya Allah, ya, membeli, ya, jiwa-jiwa orang muslim dari mereka, orang-orang mukmin dari diri mereka. Wal murad hadzan no, ya, maksud dari ayat ini, dari jenisnya ibadah ini, wa bazlun nafsi linaili thawab bil jihad wa anwai ta'ah. Ya. Jadi maksudnya jual beli di sini adalah pengorbanan jiwa, ya, linaili thawab, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dengan berjihad atau
bentuk ragam ketaatan lainnya. Ya. Wa kadza qad samallahu ta'ala akhdhul mal lirtikabin ma la yahillu lau fid din ba'iyan nafsahu. Dan juga ya Allah menyebutkan ya dalam teks akhzul mal lirtikab, akhzul mal di sini mengambil harta lirtikabin ma la yahillu fid din ba'iyan nafsahu. Maksudnya di sini adalah mengambil harta di sini dengan melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan baginya di dalam agama. Ya, yaitu menjual jiwanya, menjual dirinya. Jadi banyak orang-orang yang menjual jiwanya itu ya, ya untuk hal-hal duniawi. Ya. Makanya disebutkan dalam Al-Baqarah 102, qala Allah Ta'ala wala bi'sa ma syarabi anfusahum. Maka amat buruklah ya, orang-orang ya yang membeli dirinya, ya syarau, ya yang membeli dirinya. Wa qala azza wa jalla ishtara bi ayatillahi tsamanan qalila, dan sambungannya di surat At-Taubah, mereka membeli ya dengan ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat rendah. Dengan harga yang sangat rendah. Wa ila dzalika asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi annasu ghadiyani bai'un nafsu famubiqaha wa mustari nafsahu famutikuha. Dan itu ya Nabi kita Muhammad SAW mengarahkannya di dalam sabdanya bahwa manusia pada pagi hari ya itu ada dua kegiatan, dua karakter manusia. Yang pertama bai'un nafsahu famubikuha. Orang yang menjual jiwanya dengan hawa nafsu dan syaitan, famubikoha, maka mereka akan terjerumus, mereka akan binasa, akan masuk ke dalam api neraka. Nah, yang kedua, wa mustari nafsahu famu'tikwa. Nah, kategori yang kedua adalah orang-orang yang menjual jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ketaatan dan ketakwaannya. Famu'tiqaha, dan mereka akan dibebaskan dari api neraka dan akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Itu aja tuh kategori manusia di dunia ini. Yang satu yang suka maksiat, yang satu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi maksud tentang ayat-ayat yang berbicara tentang jual beli itu maksudnya bukan ngomongin tentang jual beli secara maknawi, ya, ya, itu. Dan ini kemudian wa anna sahaba ridwanullah alaihim ajmain kanu yalzamuna al-masjida fala yastagiluna bil kasab. Dan para sahabat, ya, sahabat Nabi, mereka itu ya duduk di masjid, mereka tidak sibuk bekerja. Wa mudihu ala dzalikan, mereka dipuji dengan perbuatan itu. Wa kadzalika al-khulafar rasyidin wa ghairuhum min alami sahabah ridwanullah alaihim ajmain lam yastagilu bil kasbi wa humul a'immah sada wal qudwa al qadah. Dan juga khulafar rasyidin dan lainnya ya dari sahabat-sahabat yang terkenal, ya mereka tidak menyibukkan diri dengan bekerja atau berusaha mencari penghidupan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang berbahagia, ya, dan contoh ya di antara pemimpin-pemimpin. Nah, itu tadi alasan dari kaum ahlu taqassuf ya dan ahlu sufi. Kemudian dijawab oleh Imam Hasan Asy-Syaibani, ya, dijawab oleh Imam Hasan Asy-Syaibani, wa hujjatuna fi dzalika, dan alasan kami pada permasalahan tersebut
Qauluhu ta'ala, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa haram. Dan Allah menghalalkan jual beli di dalam surat Al-Baqarah 275. Ini jelas ayatnya. Teksnya jelas. Ini bukan makna majasi, ini makna hakiki. Ini bukan jual beli kita kepada Allah, ini benar-benar jual beli, ya. Ya, nanti dijelaskan, ya, wa qala jalla wa ala, dan Allah juga berfirman iza tadayantum bidainin, ya, kalau kalian berhutang, ya, faktubuhu, maka tulislah. Ini ngomongin tentang benar-benar jual beli, benar-benar transaksi hutang piutang, ya, di dalam surat Al-Baqarah 282. Wa qala azza wa jalla illa antakuna tijaratan antara din minkum, ya, di dalam surat An-Nisa 29, yaitu menjadi perdagangan yang saling ridho, ya, di antara mereka, ya, antara din minkum. In English we say mutual consent, ya, dalam akad itu antara pihak pertama dan pihak kedua dia harus memiliki mutual consent, ya, kesepakatan bersama, ya, antara din minkum. Wa qala jalla jalalahu illa an takuna tijaratan hadirat. Ini juga di dalam surat Al-Baqarah 282. Nah, dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Muhammad Hasan As-Syaibani inilah dalil-dalil tentang jual beli yang memiliki makna hakiki, bukan makna majazi. Ini benar-benar jual beli. Jual beli antara manusia satu dengan manusia yang lain. Bukan yang seperti yang disebutkan tadi oleh kaum sufi, ya, atau ahli takasyuf, bukan itu. Fi hadhil ayat, dan ayat-ayat ini, di dalam ayat-ayat ini tansisun, ya, ini tansis ini menegaskan, ya, 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 alal hilli, atas kebolehan, atas kehalalan jual beli, wa fi ba'diha nadmun ilal istighali bistijarah, dan sebagiannya nadmun sunnah untuk menyibukkan diri dalam perdagangan. Ya, ada yang wajib, ya, ada yang halal, ada yang wajib, ada yang sunnah dalam menyibukkan diri dalam berusaha. Faman yakulu bihurmatiha fahuwa mukhalifun lihazin nusus, dan bagi siapa yang mengharamkannya maka dia, ya, melawan nas-nas tersebut, melawan nas-nas tersebut. Wa inna ma yuhmalu kalam sahibus syar'i indal itlaq ala ma yatafahamun nas bi mukhatabatihim li anna syara' inna ma khatabana bima nafhamuhu. Ya, dan sesungguhnya, ya, yuhmal, ya, yang tadi berlawanan dengan ini, ya, yuhmal kalam, ya, ya. Dan sungguhnya ayat-ayat tersebut itu mengandung, ya, kalam, ya, ya. Yuhmalu membawa kalam, perkataan sahibus syari, yaitu Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, ya, itu dapat, ya, manusia memahaminya secara hitopnya. Ya, sesungguhnya syariat, ya, itu, ya, diturunkan, ya, dan berbicara kepada kita, ya, dalam Quran itu bima yafahamun nas, ya, manusia itu yang dipahami oleh manusia, ya. Wal labzatul bai wasyira hakikatul litasarrufil mal bitarakil kasbi, dan lafaz jual beli yang tadi disebutkan ayat-ayatnya itu adalah makna yang hakikat, makna yang benar. Tentang apa? Tentang pengelolaan kekayaan dengan bitorikil iktisab, dengan cara berusaha mencari penghidupan. Wal kalam mahmulun ala hakikotin, dan perkataan yang terkandung di dalam ayat-ayat itu adalah hakikoh, makna yang hakiki.
Ya, la yajuzu tarkuha ila nau'il majas, ya, tidak boleh meninggalkannya hanya mengambil makna ila nau'in minal majas, fokus kepada makna yang majasi. Ada ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, ya, yang maknanya benar-benar makna hakiki, ada yang makna majazi. Dan itu kita bisa memahaminya, ya, dengan membaca buku-buku tafsir dan sebagainya. Ya. Oke, lanjut. Mana tadi ya? Ya. Inda qiyamid dalil kama fi man istashhadu min qouli ta'ala innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum, ya, sungguhnya Allah membeli, ya, kepada mukmin itu jiwa-jiwa mereka. Nah, ini yang ini nih maknanya, ya, majas. Kita sudah bisa baca sebenarnya dari ayat ini, ya. Allah membeli. Gak mungkin Allah melakukan jual beli kepada kita. Jelas ini maknanya majazi, bukan makna hakiki jual beli. Fakat koma dalil ala annal murad bi al majas. Nah, ini sama nih, sepakat nih Mama saya bani sama saya. Walam yujar milu zalika huna fakana mahmulah lah hakikati. Ayat ini tidak berbicara tentang hakikat jual beli yang seperti kita lakukan dalam sehari-hari. Wa qala Allah Ta'ala fa idza qudiyatus shalah fangtasiru fil ard. Ya, di dalam surat Al-Jumu'ah 10. Ya, apabila kalian telah sholat, maka bertebarlah di muka bumi. Nah, maksudnya fangtasir fil ard di sini jelas, ya. Ya, para ulama sepakat. Maksudnya adalah perdagangan. Ya, maknanya jelas hakiki. Makna hakikinya adalah at-tijarah. Ya. Jadi kita syariat itu diturunkan itu adalah dia itu logik, ya, sesuai dengan kalam manusia yang dapat dipahami oleh manusia, ya. Mana tadi? Oh, di sini tadi. Kita ke 6 sekarang. Wa qala azza wa jalla laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, ya, tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari, ya, rizki, mencari harta, ya, dari Tuhanmu. Ya, fadl di sini kekayaan, ya, atau harta atau karunia. Ya, di dalam surat Al-Baqarah 198. Maksudnya di sini, ya, yakni at-tijarah fi tariqil hajj, ya. Jadi perdagangan, ya, di dalam di dalam perjalanan haji. Dahulu orang tuh melakukan haji, ya, sekalian melakukan perdagangan, jual beli, ya, dalam perjalanannya kan. Jadi untuk ongkos pulang baliknya dia melakukan ini usaha perdagangan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna atyaba ma akaltum min kasbi aidikum wa inna auladakum min kasbi aidikum. Ya. Ya, wal murad al isyara ila qoli, dan maksudnya, ya, ini, ya, arahnya, ya, sebagaimana firman Allah Taala, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian, di dalam Toha 81. Wa aqwa, ya, yang paling kuat, ma na'tamiduhu, ya, apa yang kami sandarkan padanya, annal iktisab tariqul mursalin salawatullah alaihi ajmain, bahwa sungguhnya bekerja, berusaha mencari penghidupan itu jalan para rasul dan para nabi. Wa qad qararna dzalika wala ma'na li mu'aradatihim iyana fi dzalika bi Isa wa Yahya alaihissalam. Ya, dan kami telah menetapkan itu di pembahasan sebelumnya, wala makna li mu'aradatin, tidak ada makna, ya, yang menentangnya. Ya, seperti contoh Nabi Isa, Yahya alaihissalam, ya, para nabi.
Qad bayyana anna Isa alaihissalam kana yakulu min gazli ummi radhiyallahu anhu. Ya, dan kami ya telah menjelaskan bahwa sesungguhnya Isa alaihissalam itu makan dari ya ibunya memintal benang ya, pekerjaan gozal ya. Summa nakulu anna lambiya alaihissalam fi hadza laysa ka ghairihim. Kemudian kami berkata bahwa para nabi ya, alaihissalam dalam hal ini lesa kageri, mereka tidak sama dengan yang lain. Ya, faqad itu lidakwatin nas ila dinil haq. Yang mereka ya diutus ya untuk dakwah kepada manusia ya itu kepada agama yang hak ya wa izhari dzalika fakanu maskulina bima buitsu li ajli wa lam yastagilu bil kasab li ajli hadza. Ya, jadi mereka memang ya tugas utamanya adalah diutus untuk berdakwah ya kepada manusia, mengajarkan kepada agama yang benar ya dan menampakkannya itu mereka tidak sibuk ya mencari penghidupan di ajli hadza qad ya qad tasabu fi ba'dil awqat liyubayinu linnasi anna dzalika mimma yang bagi ayastagila bil maru wa anna la yanfi at-tawakkal Allah kama zonnahu haulail juhal ya. Tapi ya pada waktu-waktu tertentu ya para nabi dan para rasul tersebut juga dia bekerja ini untuk menjelaskan kepada manusia secara umum ya bahwa mereka juga ya seyogyanya itu menyibukkan diri ya untuk bekerja. Sesungguhnya ya la yanfi tawakkul, tidak akan menghilangkan tawakal kita kepada Allah ketika kita bekerja dan berusaha. Sebagaimana yang dipahami ya, atau zon ya, yang prasangka orang-orang ahlu takasub dan orang-orang sufi tersebut. Ya, jadi dengan bekerja tidak semena-mena itu bisa menghilangkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan waqad bayyana dzalika Umar radhiyallahu anhu fi hadisihi haitsu marra biqaumin minal qurra. Ya, jadi kami dijelaskan ya waqad bayyana dzalika ya Umar menjelaskan tentang itu di dalam hadisnya ketika berjalan di sebuah kaum minal qurra. Qurra ini orang yang duduk di masjid ya. Fara'ahum julusan qad nakasu ru'usahum ya. Dan Umar melihat mereka itu duduk di masjid dan menundukkan kepala. Wa nakasu ru'usahum faqala man haula. Siapa mereka itu? Kata Umar kepada mungkin dia punya ajudan kali ya. Fakilah humul mutawakkilun. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Ya. Faqala kala. Kata Umar, enggak. Walakinnahum al-muta'akkilun. Al-muta'akkilun. Bukan mutawakkilun. Al-muta'akkilun. Orang-orang yang makan. Yakuluna amwalan nasi. Mereka memakan harta orang. Mereka berharap ada orang yang ngasih makan mereka. Tugas mereka hanya beribadah. Ya, jadi kata Umar, dengan menyentil mereka gitu ya. Mereka bukan orang yang bertawakal, mutawakkilun, tapi mereka adalah muta'akkilun, orang-orang yang makan harta manusia. Ya, di hadis yang lain ada cerita kan ditanya kan, kenapa kamu nggak bekerja? Ya saya cukup duduk di sini katanya. Ya orang-orang Quraisy mengatakan, saudara saya ada yang mengantarkan saya makanan, yang lainnya ada orang teman saya, tetangga saya yang mengantar makanan. Jadi mereka berharap memang mendapat makanan dari mereka. Tugas mereka hanya beribadah. Sampai dipukul mau Umar suruh ke pasar. Ya. Ala unabiyukum minal mutawakkilin. Terus kata Umar, pengen aku tunjukin gak orang yang bertawakal tuh kayak apa? Ya, fakila naam. Ya, ajudan atau para sahabat. Ya, saya pengen tahu. Qala, kata Umar,
Walladzi ya yulki al-hubba fil ard. Mereka orang yang menanam biji di tanah. Ya, itu pasti petani ya. Tsumma yatawakkalu ala rabbi azza. Setelah mereka menanam benih, baru mereka bertawakal. Setelah mereka bekerja, setelah mereka berikhtiar, baru mereka bertawakal. Nah, itulah tawakal. Fi riwayatin ukhra, di riwayat yang lain, Umar berkata, qala, ya, ya ma'syaral qurra, wahai orang-orang yang beribadah di masjid, irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian, waktasibu li anfusakum, li anfusikum. Bekerjalah untuk diri kalian sendiri, jangan mengharapkan orang lain. Wa da'wahum, dan memanggil mereka annal kibar minas sahabat ridwanu alaihim kanu la yaksibuna da'wah batil. Ya, ya. Jadi menjelaskan bahwa para sahabat itu yang mengatakan mereka tidak bekerja, hanya duduk di masjid, itu batil, itu salah. Ya, para sahabat semuanya bekerja. Ya, para nabi tadi sudah dijelaskan bekerja. Ya, kita lihat buktinya. Ya. Nah, ini buktinya. Nah, ini. Faqad ruwiya anna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu kana bazzazan. Diriwayatkan bahwa sungguhnya Abu Bakar Siddiq ini adalah tukang bazaz, pedagang kain. Ya, Abu Bakar. Wa Umar radhiyallahu anhu kana ya'malu fil adam. Al Adam ini Al Adam ini Al Adim itu adalah kulit binatang. Jadi Umar ini pekerjaannya adalah mengolah kulit binatang. Ya, beliau ini expert, ahli dalam mengolah kulit binatang. Ya, ya kulit onta itu dijadiin apa gitu ya, dan sebagainya. Wa Utsman radhiyallahu anhu kana tajiran yajlibu ilaihi ta'ama fayabihu. Nah, ini. Dan Utsman itu adalah pedagang, yajlibu ilaihi, kalau bahasa modern itu beliau adalah pedagang yang mengimpor ya barang-barang dari luar Mekah atau luar Madinah, kemudian dijual di daerahnya. Ya, importir dan juga eksportir. Wa Ali radhiyallahu anhu kana yaktasibu ala marwiya annahu ajjaro nafsahu ghairu marratin hatta ajjaro nafsahu min yahudiyin fi hadisin fi tulun. Sedangkan Ali radhiyallahu anhu ya bekerja dengan memberikan jasa dirinya ya ghairu marrah ya 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 berapa kali lah ya. Dan pernah juga ya beliau bekerja kepada seorang Yahudi pada hadis yang sangat panjang. Tsumma sahafil hadis anna Nabi sallam, ini juga ya membenarkan dalam sebuah hadis ya, anna Nabi sallallahu istaro sarawil bidirhamain. Nabi itu membeli celana dengan 2 dirham. Wa qala lil wazan, dan berkata kepada orang yang menimbang, melakukan timbang, zin wa arji fa inna ma'asyiral anbiya hakadha nazinu. Ya, nazana ya, nazana yazid. Hah? Wazana yazinu. Ya, wazana yazinu kan ya. Wazana yazinu ini salah nih. Ya, jadi timbanglah ya. Dan jelaskanlah ya timbangannya. Sungguhnya para nabi itu melakukan ya dalam jual beli itu yang melakukan timbangan ya. Wa ba Rasulullah sallam Ka'ban wa Hilsan bibain man Yazid. Dan Rasulullah SAW menjual Ka'ban ini apa namanya? Mangkok. Mangkok dari kayu yang biasa itu untuk mengada apa namanya? Untuk susu ya, atau kadang untuk minum susu. Wa Hilsan. Hilsan ini apa namanya itu? Kalau kuda itu ada apa? Ditaruh di pundaknya itu. Nah, di unta juga ada tuh.
Pelana lah kayak gitu ya, kayak pelana gitu ya. Bibain man yazid. Bibain man yazid ini adalah dengan cara jual beli lelang. Jadi harga yang tertinggi lah yang harga tertinggi yang sudah tidak ada menawar, itulah yang akan dijual. Washtaro nakota min arabiyin. Dan juga membeli nako ini camel ya, camel. Unta dari orang Arab. Wa'afau thamanaha. Dan menyepakati harganya. Thumma ya jahadal arabiyu wa qala ya halum masyahidan qala man yashhaduli faqala Uzaimah. Ya, jadi si Arab ini pernah si Arab ini tidak mengakui kalau ya Nabi itu menjual membeli ya darinya. Kemudian Rasulullah, siapa yang bersaksi kepada aku? Waqala Uzaimah ibnu Sabit radhiyallahu ana asyhadu laka. Ya, aku bersaksi untukmu ya Rasul bi annaka aufata al-arabi thaman an-naqah. Bahwa Anda telah memenuhi ya harga atau membayarkannya ya harga camel tersebut, unta tersebut. Ya, faqala sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa tashhadu li wa lam takun hadiratan?" Bagaimana Anda bersaksi? Anda tidak hadir di dalam transaksi tersebut. Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nusaddiquka fima Huzaimah fasbuhu ya. Jadi saya meyakini ya, saya meyakini ya fima ta'tina bihi min khabaris sama ya. Pokoknya aku yakin sama kamu ya Rasul, kamu nabi dan rasul ya. Afala nusaddiquka fima tukhbiru bimini fa ithamanin naqa. Faqala sallallahu alaihi wasallam man syahada lahu zaima fasbuhu wa lahu jata lahum fi qouli ta'ala wa fis samai rizqukum wa ma tu'adu. Ya. Jadi ya sudah ya, itu belum rezekinya Nabi gitu ya. Karena tidak ada bukti gitu loh. Buktinya kan hanya saya yakin Rasul Anda ini Rasul. Tidak akan pernah bohong, tapi dalam kita bertransaksi perlu memang benar-benar ada saksinya gitu ya. Perlu ada saksi ketika kita bertransaksi. Utang piutang itu juga perlu ada saksi. Ya, jangan sampai nanti terjadi konflik. Ya, begitu juga dengan dua jual beli ya, saksinya seperti apa? Maka perlu ada dokumen tertulis. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian menjelaskan itu wa fis samai ya rizqukum ya wa ma tu'adun fal murad al matarul ladzi yanzilu minas sama ya fayasulu bin nabat fa inna dzalika yusamma rizqan. Nah, jadi kata-kata fis samai ya di langit itu maksudnya adalah hujan ya. Ya alladzi yanzilu minas sama yang turun dari langit fayahsulu bi an-nabat ya, kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman, itulah yang disebut rizki. Jadi air hujan yang turun itulah rizki. Ya. Manukila an ba'dis salaf rahimahullahu taala ya ibnu Adam annallahu taala yarzukuka. Ya, ini sebenarnya dinukilkan dari beberapa salaf rahimahullahu taala, wahai anak Adam, sesungguhnya Allah ya memberikan rizki kepadamu, wa yarzuku rizqa rizkika, yakni ya, dan memberikan rizkimu, yaitu ya yunzilul mator, menurunkan hujan minas sama dari dari langit, rizkon ya sebagai rizki lin nabat, sebagai bentuk rizki untuk tanaman-tanaman. Tuman nabat rizkul an'am, dan tanaman itu menjadi rizki binatang. Wal annam rizkun libani Adam, dan binatang-binatang, kambing, sapi dikurbankan menjadi rizki anak cucu Adam. Walaysa hamlunal aya ala zahirihi
Fanaqulu fis sama rizquna kama akhbarallahu ta'ala walakinna umirna bi iktisabis sabab lima bayanna dzalikar rizqa indal iktisab bayanu fi qouli sallallahu fima ya'muru bi an rabbi azza wa jalla harrik yadaka unzil alaikar rizqa. Ya. Ya. Jadi ayat ya yang kami bawa ini ya zahirnya ya secara nyata fanakul ya kami mengatakan di langit ya itu ada rizki bagi seluruh makhluk. Sebagaimana Allah telah mengabarkan ya dengan cara apa? Walakinna umirna kita diperintahkan bekerja sebagai bentuk sebagai sabab. Bekerja itu adalah sebagai sabab, sebagai sarana. Ya, sebagai sarana ya untuk mendapatkan rezeki. Ya. Nah, ini juga sebagaimana yang dijelaskan ya kepada Maryam ya. Harik yadaka unzilu alaika rizqa. Ya, jadi di waqad amarallahu taala Maryam alaihissalam ya bihazzin nakhlati kama qala ta'ala wa huzzi ilaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam untuk menggoyangin pohon ya wazi ilaik ya wa huwa qadirun ala yarzuqaha min ghairi hazin minha kama kana yarzuquha fil mihrab faqala azza wa jalla kullama da'ala ila zakra fil mihrab ya ketika datang ke mihrabnya Maryam itu menemukan banyak buah-buahan ya. Nah, untuk dapat buah-buahan itu dia menggoyangkan pohon. Ada usaha, ada ikhtiar. Enggak dia diam aja ya, kalau ngediem ya enggak ada yang jatuh buah-buahannya gitu ya. Ya. Ya, wa inna ma amara bidzalika litakuna bayanan lil ibad annau yang bagi lam alla yadau iktisab. Dan ini perintah ini menjelaskan, menegaskan ya bayanan lil ibad sebagai penjelasan kepada hamba-hambanya bahwa sungguhnya ya bagi mereka ya yang bagi lahum alla yadau iktisab tidak meninggalkan pekerjaan sebagai sarana as-sabab wa in kanu yatayaqqanu yataqanuna Allah taala huwar razik. Kalau mereka benar-benar yakin bahwa Allah itu adalah ar-razzaq ya. Ya Allah itu pemberi rizki ya. Nah, dia itu dengan bekerja dengan berusaha ya. Wa hadza nazirul khalqi fa inna Allah taala huwal khaliq. Inilah pandangan seorang hamba yang benar bahwa sungguhnya Allah itu wal khaliq, dia yang menciptakan. Qad yakhluqu la min sababin wala fi sababin. Ya, Allah itu kadang menciptakan tanpa sebab. Wala fi sababin, tanpa ada sarana ya yang menyebabkan hal itu terjadi. Kama khalaqa Adam sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan Adam? Bukan dari hubungan suami istri, tiba-tiba ada gitu Allah ciptakan tanpa sebab. Tanpa ada sarana. Waqad yakhluqu la min sababin fi sababin. Ada ya kadang Allah juga menciptakan ya tanpa ada sebab tapi ada sarananya. Tanpa sebab tapi ada sarananya. Ya. Contohnya adalah khalaqa Isa alaihissalam. Nabi Isa itu diciptakan tanpa sebab. Diciptakan itu ya la min sabab, dia bukan dari suatu sebab tapi dia dari fi sababin. Ya, dia lahir melalui sarana Sayyidah Maryam. Berbeda dengan Nabi Adam. Ya, kalau Nabi Adam yakhluqu la min sababin wala fi sababin. Kalau pada kasus Nabi Isa dia
Yakhluqu la min sababin, ya, tapi fi sababin. Ya. Ada sarananya melalui rahim Sayyidah Maryam. Berbeda dengan Nabi Adam. Dan yang terakhir, waqad yakhluqu min sababin fi sababin. Ya, kadang manusia itu tercipta ada sebabnya dan ada sarananya. Ya, kama qala ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sungguhnya hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari min dzakarin, ya, dari lelaki dan perempuan dengan pernikahan. Pernikahan itu ada sebab, ya, dan ada prosesnya. Prosesnya melalui pernikahan. Ya. Jadi itulah mekanisme-mekanisme yang Allah perlihatkan kepada kita. Begitu juga dengan rizki. Ya, nanti ada terakhir kita lihat, ya, ada satu kisah, ya, antara Imam Malik dengan muridnya Imam Syafi'i. Nah, ini contoh yang tadi, ya. Tumal istighal bin nikah wa talabil walad la yanfi yakin al abdi bi annal khaliq wallahu ta'ala fakadha amrul riks liya'lama anna haqiqata tawakkul fi tarkil kasbi mukhalifun li syariah wa ilaihi asyara Rasulullah SAW fi qawli lisail ursilu naqati wa tawakkalu. Nah, ini ada seorang bertanya kepada Rasul, apakah aku bebaskan untaku ya Rasul dan kemudian aku bertawakal? Faqala SAW, dan Rasulullah SAW berkata, lah, bukan begitu. Bal akilha, ikat dulu tuh si onta, baru bertawakal. Ya. Sama kalau Anda naik motor, bagaimana cara Anda tawakal agar selamat di jalan? Ya pakai helm. Itu bentuk tawakalnya. Jangan sampai, udahlah, nggak usah pakai helm. Insya Allah takdir kan Allah yang ini. Allah yang ngatur. Bukan gitu caranya, ya. Ya, dan sebagainya. Itu, ya. Jadi wanazirun hazad dua fakat amar nabi, dan yang kemudian wanazirun, ya, dan pandangan, ya, yang lain adalah dua. Setelah kita berikhtiar, bertawakal, doa. Ya, doa juga bisa merubah, ya, merubah sesuatu, ya, kepada yang baik. Was'alullah min fadli, maka mintalah kepada Allah, ya, untuk yang baik. Wa ma'lumun anna maqdira likulli ahadin fawayati la mahala. Dan maklum, ya, dapat diketahui, ya, sesungguhnya apa yang telah ditetapkan, apa yang ditakdirkan kepada setiap individu yang datang kepadanya itu tidak ada batasan. La mahala. Tuma ahadun la yataraku ya la yatatarraku bihadza ila tarkis wa dua. Dan kemudian individu-individu manusia itu tidak akan dapat mengelak bihaza, dengan ini, ila tarkis su'al wa dua, ya, kepada meminta dan berdoa kepada Allah. Ya, jadi kalau kita sudah berikhtiar, tawakal, doa. Itu tuh tahapannya tuh. Ya, berdoa, ya, dan diberikan yang terbaik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang ini tadi sudah Arabnya, maka kalau kita bisa berbicara kerja itu wajib bukan sampingan. Ya, dan ada pembagian dua kerja tadi. Yang pertama al-kasab linafsi, itu kerja produktif, kerja yang baik dengan cara yang halal. Ya, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir secara online, ya, carilah rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ya, bagi para ulama terdahulu, salaf maupun yang belakangan, khalaf, kategori yang pertama ini hukumnya wajib, ya, untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga. Apapun jenis pekerjaan selama halal itu di mata Allah itu adalah yang terbaik. Ya, jadi tukang sapu kah, jadi tukang bersih kah, jadi dosen kah, jadi petani kah, selama itu memberikan kemanfaatan dan caranya halal, ya, maka itu
mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus dijauhi adalah yang kedua, al-kasbu ala nafsi, kerja yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Mencari harta dengan cara melanggar hukum, menipu, korupsi, begal dan sebagainya, atau misalnya ikut skema Ponzi, investasi bodong, ya, pengen dapat uang banyak tanpa bekerja, ya, cukup dengan investasi tiba-tiba rugi. Ya, jenis kedua ini haram secara mutlak dan sepakati oleh para ulama karena dapat merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ya. Dan tadi menyentil, ya, pola pikir pasrah, keliru atau supi pandir. Fakta ekonominya burung yang tadi itu terbang keluar sarang di pagi hari, burung tidak rebahan di sarang sambil menunggu cacing jatuh dari. Enggak, dia terbang kemana-mana, ya, cari makanan. Nah, gerakan terbangnya burung itulah yang disebut etos kerja produktif. Ya, kalau dia tidak terbang dengan gaya yang luar biasa, menukik, ada ikan langsung nukik ke bawah ngambil, nah, itu kan butuh keahlian tuh, ya. Harus aktif bergerak, ya, menjemput bola, bukan malah diam tidak menghasilkan apa-apa. Umat Muslim, ya, etosnya adalah bekerja, ya. Umat Muslim kalau mau kembali kepada peradaban Islam, ya, maka bekerjalah, kuasailah ekonomi, ya. Nah, ini ceritanya nih, ya, tentang konsep rezeki, ya. Kalau ceritanya ini antara Imam Malik dengan muridnya Imam Syafi'i, ya. Kata Imam Malik gitu kan, ya, bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur, insya Allah datang sendiri. Tapi kata Imam Syafi'i enggak, harus berusaha, gitu kan, harus berusaha. Nah, pada suatu ini kan debat nggak selesai, akhirnya sudah, ya, berpisah. Keesokan harinya Imam Syafi'i ngelihat ada petani gitu, ya, kemudian dia ngebantuin, dikasih tuh, dikasih buah. Nah, dia datang kepada gurunya nih dengan usaha, dengan berikhtiar, saya ngebantuin orang, saya dapat hadiah, dikasih buah-buahan. Terus dikasihlah buah-buahannya ke gurunya. Kata gurunya, loh, saya juga duduk aja seharian ngajar di sini nih sampai sore. Tapi saya nggak bekerja, nggak berikhtiar, saya dapat buah dari kamu, dapat rezeki gitu loh. Ya kan? Jadi intinya sebenarnya rezeki itu, ya, bisa didapatkan dengan cara berusaha dan juga bisa didapatkan dengan cara uh, ya, dengan cara kebaikan yang langsung datang dari Allah, min haitsu la yahtasib. Gitu ya. Contoh yang hadir di sini gitu ya, yang hadir di pengajian secara offline bisa makan buah gitu ya secara gratis. Ini bentuk rezeki gitu loh. Tanpa perlu diusahakan, harus bekerja dulu baru beli buah, enggak. Ya. Tapi itu hanya temporer saja, tidak selalu tiap hari akan mendapatkan yang seperti itu. Ya. Kadang-kadang, ya, saya di rumah tiba-tiba dengan nganterin makanan. Nah, itu bentuk rezeki min haitsu la yahtasib, tanpa diusahakan. Tapi itu kan tidak bakal tiap hari Anda duduk mengharapkan ada yang datang bawa, enggak. Tetap harus dijemput, jemput bola, dan harus bekerja. Ya, harus bekerja. Ya, lihat tadi saya sudah jelaskan, ya, meneladani usaha Rasulullah dan sahabatnya, ya, Abu Bakar As-Siddiq itu seorang pebisnis kain, pakaian, Umar bin Khattab pengusaha logistik dan pengolahan kulit hewan, Utsman bin Affan importir, ya, Ali bin Abi Thalib dia adalah seorang profesional memberikan jasa dirinya, ya, ya, tidak gengsi menyewakan tenaga secara halal, bahkan pernah bekerja pada seorang Yahudi, ya, selama itu halal. Maka kesimpulannya, ya, bekerjalah dengan cara yang halal yang akan memberikan kebaikan pada kita semua, tidak hanya diri sendiri, keluarga, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Bukan dengan cara yang zalim
atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ya, ya adalah pintunya ya. Pintu terhadap rezeki bukan dengan meninggalkan pekerjaan, tapi tetap berusaha, berikhtiar dan yakin dengan porsi rezeki yang Allah takdirkan. Ya, berusaha dulu, kemudian kita tawakal dan kita meyakini dan tawal kita bahwa rezeki Allah sudah menentukannya. Ya, jangan lupa berdoa. Tadi dijelaskan di statement akhir. Atas usaha yang telah kita lakukan, semoga Allah selalu mendapatkan semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah ya. Dengan kita berdoa ya dan dengar oleh Allah dan dijawab oleh Allah bisa bisa saja ya. Ya, itu akan menjadi keberkahan buat kita dalam melakukan usaha. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi kajian hari ini kita membahas tentang jenis pekerjaan dan Imam Hasan Asy'ibani mencoba mengcounter pandangan sebagian ya kaum sufi dan orang-orang yang memilih untuk meninggalkan dunia. Sesungguhnya ya berusaha itu tidak haram selama ya tidak melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tuh ya. Saya pernah tuh. Adik saya dulu ya awal-awal baru lulus. Ya, dia diterima kerja di hotel. Terus minta saran kepada saya, di hotelnya harus buka jilbab. Saya bilang jangan. Insya Allah ada rezeki yang lain. Masa bekerja harus, nah ini haram nih bekerja yang begini nih gitu ya. Dia bekerja, tapi saya harus buka jilbab karena kerja di hotel, di Pronopis. Nah, haram, tinggalkan. Ya, cari pekerjaan yang benar-benar bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bisa ya jangan bekerja kalau di perbankan konvensional atau perbankan yang bank-bank yang mengandung riba itu dijauhi. Karena hasilnya itu juga tidak berkah dan sebagainya. Itu saja dari saya. Lahum ini. Syukran. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Latif. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian telah kita dengarkan pemaparan dari Ustadz kita, Ustadz Nurul Ismail. Barangkali selanjutnya kita buka sedikit tanya jawab saya. Ya, boleh. Ya. Saya kira ada pertanyaan dari Pak Latif, Pak Hamzah, dari Bapak Ibu yang di Zoom. Mungkin saya bertanya. Silakan. Sebenarnya dalam tradisi Islam sendiri kan ada ajaran tentang zuhud itu sendiri. Bagaimana kita mestinya menempatkan zuhud ini yang seimbang, sehingga bukan seperti zuhud yang mengabaikan usaha itu. Jazakallah. Ya, syukron Ustadz Abdul Latif. Ya, Imam Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa zuhud itu adalah menjalankan syariat dengan sebenar-benarnya, itulah zuhud. Maka kalau dalam konteks mengelola kekayaan, maka kelola kekayaan itu sesuai dengan syariat Islam, maka itulah zuhud. Ya, jauhi riba, ya, jalankan jual beli. Kalau sudah mendapatkan keuntungan, pendapatan melebihi mencapai nisabnya, maka bayarlah zakat. Kalau ada kelebihan lagi, kasih sedekah wakaf. Ya. Dan itulah zuhud. Ya. Jadi mengelola kekayaan dengan aturan-aturan syariah. Kalau kita mengambil artian dari Imam Hasan Al-Basri sesuai dengan syariat Allah, maka itulah zuhud dalam mengelola kekayaan kita di dunia. Ya, makanya kita lihat apakah sahabat Utsman bin Affan itu tidak zuhud?
karena dia kaya? Ya enggak, dia zuhud dengan kekayaannya. Dia mencukupi dirinya dan mencukupi orang lain. Ya. Begitu juga Rasulullah SAW. Ya. Makanya ada hadis ini ya, ni'mal malus soleh lirrajuli soleh. Hadis ya Ustaz ya. Ni'mal malus soleh lirrajuli soleh. Yang sebaik-baiknya harta itu yang megang, yang melola adalah orang yang bertakwa. Ya. Kenapa? Ya, kalau dia orang kaya, dia tidak bertakwa, yang ada hartanya nanti kaya yang dikelola oleh korun. Ya, tapi kalau hartanya itu dikelola oleh orang yang bertakwa, yang imannya kuat, jadilah seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau mau kaya itu, syaratnya pertama, tingkatkan keimanan kalian, tingkatkan ketakwaan kalian. Jangan coba-coba Anda menjadi kaya tapi keimanannya itu sangat-sangat rendah. Yang pasti ya, Anda yang akan diperbudak oleh kekayaan Anda, harta Anda. Bukan keimanan yang akan mengarahkan Anda ya mengolah harta itu secara baik. Gitu Ustaz Latif. Alhamdulillah jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah menyempatkan hadir di rumah Angka Malaysia dan juga jemaah yang menyempatkan hadir di Zoom meeting room. Mudah-mudahan waktu yang diluangkan untuk pengajian ini membawa keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.